Mulai. Maaf Bu, saya ada tugas dari CKS ini untuk mewawancarai Ibu tentang keadaan yang ada di SD 1 Punggelan. Yang pertama ini Bu, apakah guru di SD Negeri 1 Punggelan ini cukup Bu atau lengkap? Kalau sekarang lengkap, sedang lengkap, ya alhamdulillah. Semuanya ada, olahraga sama guru kelas juga lengkap. Oh ya, makasih. Yang berikutnya, apakah guru SD Negeri 1 Punggelan semuanya sudah berijazah S1 atau D4 Bu? Semuanya sudah S1. Baik guru agama, guru olahraga, guru kelas, semuanya sudah S1 semuanya. Oh iya, ya makasih. Ini apakah ada guru yang mengajar perangkat 2 kelas Bu di sini Bu? Untuk saat ini tidak ada karena alhamdulillah gurunya lengkap. Jadi satu guru satu kelas. Nah, kalau yang akan datang ya tidak tahu. Tapi kalau saat sekarang alhamdulillah gurunya lengkap sehingga tidak ada guru yang merangkap kelas. Kecuali guru agama yang seharusnya itu guru agamanya 2 tapi hanya 1. Kemudian yang berikutnya ini, bagaimana cara melaksanakan kinerja sebagai kepala sekolah agar sesuai dengan harapan itu? Bagaimana caranya? Ya, untuk melaksanakan kinerja sebagai kepala sekolah ya tentunya kita laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, tentunya sesuai dengan tujuan itu, fungsinya, tujuan pokok dan fungsinya kan begitu. Ya, jadi itu dilaksanakan ya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam misalnya tahun-tahun sekarang itulah. Untuk kegiatan sehari-hari itu kan ya sudah biasa, artinya kan ya dilaksanakan ya sesuai dengan kegiatan rutinitas biasa dan rencana-rencana yang lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Oh iya. Bersama-sama dengan guru kan tentunya. Ini ada kaitannya dengan rencana Bu. Apakah semua rencana Ibu yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar Bu? Sebagian berjalan dengan lancar. Ya, kalaupun ada yang belum lancar itu juga karena kondisi-kondisi yang sekarang adanya pandemi begitu, sehingga ya tidak bisa dijalankan secara, malah ada yang tidak bisa dijalankan itu bukan karena kondisi guru dan kepala sekolahnya atau di lingkungan sekolahnya, tapi karena adanya pandemi yang sekarang. Jadi kalau sesuai dengan aturan pemerintah ya boleh dikatakan ya semua lancar sesuai dengan yang sudah misalnya diatur oleh pemerintah gitu untuk kegiatan-kegiatannya. Oh iya. Ini terkait dengan rencana pelaksanaan tadi, apakah ini ada ya? Mungkin ini tidak ada di sini. Nah, saya mau tanya ini, apakah ada salah seorang guru yang tidak bekerja sesuai dengan komitmen? Kalau di sini mungkin tidak ada, bukan mungkin ya tidak ada lah. Kalaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan sekali, tapi untuk tidak berkomitmen itu sih ya tidak ada. Tapi untuk harapan kepala sekolah dan mungkin harapan dari guru-guru dan siapapun juga, inginnya kan maksimal begitu. Nah, kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, itu pun mungkin hanya satu orang guru juga mungkin karena kondisi yang lain gitu, mungkin bukan karena tidak komitmen tapi mungkin karena kesehatannya gitu, dan karena kadang-kadang ya itu juga sifatnya tidak selalu, tapi ya namanya manusia itu tetap kan
ya ada kendalanya gitu, bukannya tidak komitmen tapi ya kendala itu pasti ada. Jadi semua guru Ya, dan tenaga ya pendidik di secara sini keseluruhan ya semua guru komitmen. Oh iya iya. Itu seandainya ada guru atau tenaga pendidik yang tidak komitmen, itu bagaimana caranya Bu untuk menyelesaikan itu Bu? Oh Untuk ya, kalau mengatasi ada itu? guru yang tidak komitmen itu tergantung tidak komitmennya itu masalah apa gitu ya. Nah, kalau sekiranya itu masalah karena yang bisa diperbaiki, ya caranya ya tentunya diadakan pembinaan secara personal. Kan tidak semua guru kan secara personal diadakan pembinaan supaya ya tetap komit, karena menjadi guru itu kan sudah menjadi pekerjaannya dan sudah menjadi istilahnya antara hati, pikiran, tenaga itu sudah berkomit dicurahkan kepada masalah pendidikan. Nah, kalau ya misalnya kadang-kadang kurang komit, ya itu kan manusiawi ya, diadakan pembinaan tentunya secara personal gitu. Gitu ya. Itu seandainya ada ya personel yang tidak komitmen maksudnya ya. Nah ini yang perlu saya tanyakan ini Bu. Berarti apa yang dimaksud dengan misalnya pembinaan secara berkala kepada tenaga kerja atau karyawan yang ada di SD 1 Keunggulan ini Bu? Tenaga kerja atau tenaga kerja? Ya tenaga kerja, mungkin termasuk ada pendidik guru, juga, ada pendidik, oh, misalnya yang ada di stakeholder di sini misalnya. Ya pembinaan secara berkala tentunya ada, seperti juga itu pembinaan dari kepala sekolah yang misalnya kepala sekolah juga kadang-kadang kan juga ada pembinaan itu ya dari atasan misalnya ya, melalui konferensi, melalui rapat, nah, guru pun begitu. Di sekolah juga kepala sekolah juga mengadakan pembinaan secara berkala, misalnya di awal tahun ajaran itu pasti harus ada pembinaan. Kemudian misalnya ya di program, misalnya kalau mau kapan, misalnya kalau mau 3 bulanan berarti 3 bulanan, kalau mau setengah tahunan ya setengah tahunan, dan ditambah lagi dengan pembinaan yang sifatnya apa ya, istilahnya tidak direncanakan ya, seperti tadi ya, kalau ada yang kurang komitmen dan sebagainya akan itu diadakan pembinaan. Nah kalau berkala kan itu sudah dijadwal, kalau sekolah sudah mempunyai rencana kapan akan mengadakan pembinaan itu. Nah nanti hasil pembinaan itu kemudian diamati begitu ya, oh misalnya akan menjadikan lebih baik, tentunya kan begitu. Namun karena pembinaan itu direncanakan ya, tentunya harus mengumpulkan semua guru warga di sini, baik ada penjaga, ada misalnya tenaga perpustakaan dan sebagainya begitu, dan guru begitu. Nah, itu biasanya melalui rapat gitu ya, rapat, kemudian di situ juga diadakan gitu. Kepala sekolah punya rencana, misalnya rapat 3 bulan sekali gitu. Ya disitulah diadakan pembinaan secara umum gitu. Oh iya. Nah, itu tentang pembinaan ya Bu. Nah itu bagaimana cara mengevaluasi secara berkelanjutan tentang pembinaan itu, apakah sudah berhasil atau belum, itu caranya bagaimana Bu? Mengevaluasinya. Tapi itu yang dibina, pembinaannya itu apa? Kalau itu pembinaannya misalnya tentang perform guru atau cara guru mengajar misalnya ya tinggal diadakan
misalnya supervisi tapi ya mungkin guru tidak mengetahui begitu, oh berarti dia pengajaran sudah lebih baik daripada yang kemarin sebenarnya. Kalau itu pembinaannya masalah kepribadian atau masalah kurang komitnya guru atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan pribadi guru, maksudnya pribadi dalam hal menjalankan tugas sebagai guru gitu loh ya. Nah, itu ya tinggal diamati lah, oh kelihatannya sudah lebih baik. Kalaupun itu misalnya tentang proses belajar mengajar, ya diadakan supervisi. Baik itu mungkin supervisi yang dilaksanakan secara bertahap gitu, dan supervisi yang ya kepala sekolah melakukan supervisi tapi tanpa sepengetahuan guru gitu, hanya untuk mengetahui itu cara mengajarnya sudah bagus apa belum, atau mengajar misalnya pelajaran ini sudah bagus apa belum, kan begitu. Dan guru itu kan tidak hanya berhubungan dengan murid saja, tapi itu kan juga berhubungan dengan wali murid secara keseluruhan, apalagi sekarang ketika sekarang ada pandemi sekarang itu kan guru bahkan sangat berhubungan langsung dengan wali murid gitu. Nah, jadi nanti apa-apa yang informasi yang diterima oleh kepala sekolah nanti akan menunjukkan, oh berarti Pak Guru ini, Bu Guru ini sudah lebih baik dari yang kemarin, misalnya hubungannya dengan mengajar, apa berhubungan dengan misalnya kegiatan dengan wali murid, tentang sekarang tentang PTR gitu. Tapi untuk diskusinya tentunya itu ya kalau misalnya pembinaan masalah administrasi kelas. Kalau administrasi kelas sebelum diadakan pembinaan masih banyak yang kurang, kemudian setelah diadakan pembinaan terus menjadi meningkat, menjadi dikerjakan gitu, yang belum lengkap menjadi lengkap, yang belum dikerjakan menjadi dikerjakan. Nah, itu tentunya guru kepala sekolah kan punya buku supervisi gitu. Ya nanti kan diisi gitu dari buku supervisi itu misalnya, atau buku pembinaan gitu. Ini sekarang pindah ke ini yang aspek manajerial tuh, itu tentang kemampuan manajerial. Yang pertama ini, apakah di SD 1 Tunggulan ini ada tenaga administrasi, Bu? Khusus tenaga administrasi ya kalau di SD belum ada. Ya, belum ada. Jadi tidak hanya SD 1 Tunggulan, mungkin SD mana saja itu kebanyakannya belum punya tenaga administrasi khusus gitu loh. Iya. Tenaga administrasi. Ya. Kalau tenaga laboratorium bagaimana? Apalagi tenaga laboratorium itu mungkin yang punya SMP atau gitu ya. SMK, SMA, SD juga belum punya gitu. Hanya saja untuk tenaga administrasi, tenaga laboratorium itu ya dirangkap oleh guru-guru per kelas. Gitu ya. Kalau tenaga konselor juga tidak ada sih itu ya? Konselor tidak ada. Untuk BP gitu ya. Ya, BP. Nah, untuk BP itu kan sudah dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing, jadi tidak seperti di SMA ya, dan di SD ya. Kalau di SD ya otomatis guru kelas merangkap menjadi konselor, merangkap menjadi tenaga administrasi, merangkap menjadi tenaga laboratorium. Ini dari beberapa ini misalnya ada tenaga administrasi, tenaga labor, tenaga konselor kan tidak ada. Apakah pernah mengalami masalah ini terkait dengan tenaga pendidikan itu, Bu, di sini? Tidak ada kendala, tidak ada masalah, karena masing-masing guru itu sudah diberi tugas tambahan. Jadi kecuali menjadi guru kelas itu diberi tugas tambahan untuk misalnya itu menjadi guru apa itu untuk tenaga administrasinya ya otomatis begitu ya. Kemudian ada yang menjadi misalnya bendahara BOS, ada yang menjadi tenaga konselor, kemudian laboratorium, itu kan sudah ada tugas tambahannya masing-masing ya guru, jadi ya tidak ada masalah.
kan lancar-lancar tadi ya Bu ya. Tapi ini Lancar. seandainya, itu sih seandainya ada permasalahan nggak, bagaimana cara untuk mengatasi Bu? Tadi Permasalahan misalnya administrasinya tidak terkerjakan dengan selesai atau sesuai dengan tagihan dari kantor misalnya, bagaimana itu caranya Bu? lah, masing-masing guru itu mestinya itu sudah harusnya bisa memanage waktu dengan baik, jadi kecuali mengajar kan juga menjadi tenaga administrasi, bukan gitu. Nah, kalau terjadi misalnya administrasinya, misalnya untuk mengerjakan nilai rapor, mengerjakan nilai harian dan sebagainya kok sampai belum selesai misalnya, ya otomatis ya diadakan pembinaan. Gitu ya. Nah, karena tidak ada tenaga khusus di SD. Nah, kalau guru-guru itu misalnya ada kendala semacam itu, gitu ya. Ya, kepala sekolah kan pasti tahu lah, gitu. Mana-mana punya kelihatannya keteteran atau yang ya mestinya, ya tidak mestinya kepala sekolah ya otomatis untuk meminta kepada guru yang lain untuk membantu lah, untuk membantu kelancaran misalnya tugas-tugas itu, tugas tambahan itu ya. Ini kita beda materi sekarang Bu. Ini tentang supervisi guru atau tenaga pendidikan ini Bu. Apakah ada di SD Negeri 1 Bumbulan ini atau sudah terbiasa untuk melaksanakan supervisi akademik di SD 1 Bumbulan ini? Ya, terbiasa mengadakan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu selalu diadakan dan kepala sekolah punya programnya, itu ya. Jadi di dalam 1 semester itu minimal kan, kalau saya membuat minimal 2 kali begitu. Gitu. Nah, itu dilaksanakan tidak dalam satu waktu, nah, tapi itu dijadwal. Misalnya, Pak Guru ini tanggal sekian, bulan apa, Pak Guru kelas 2 atau guru kelas 2 bulan depan tanggal berapa, gitu direncanakan semacam itu, sehingga tidak bareng bersama-sama. Meskipun seharusnya sih memang dalam satu bulan itu semua guru sudah disupervisi semua misalnya gitu. Kita kan paling tidak ya 1 semester itu ya 2 kali lah minimal gitu. Iya. Ini Untuk melaksanakan supervisi Bu, ini rencananya atau apa saja sih yang dipersiapkan untuk pelaksanaan supervisi itu Bu? rencananya tentunya kepala sekolah kan membuat rencana ya, dan membuat rencana terus dan mengatur waktu, kemudian menemui guru-guru yang akan disupervisi, kapan Pak A akan disupervisi tanggal berapa untuk mata pelajaran apa, atau kalau sekarang ya tema berapa gitu, dihubungi itu supaya yang akan disupervisi, kalau itu yang supervisinya PBM ya, kalau supervisinya PBM itu ya. Nah, sehingga mereka yang akan disupervisi menyiapkan materi dan menyiapkan segala sesuatunya ketika disupervisi, jadi sudah lengkap, sudah jelas dia mengetahui. Jadi tidak supervisi diam-diaman itu begitu ya, tidak mengatakan supervisi ya tentunya guru yang akan disupervisi diberitahu dulu gitu. Nah, nanti kalau sudah tinggal Pak Guru yang lain atau Bu Guru yang lain, Pak Guru yang lain itu sama seperti itu. Yang disiapkan tentunya guru mempersiapkan apa saja yang akan dibutuhkan ketika akan supervisi PBM misalnya. Kalau itu supervisi administrasi ya mestinya mempersiapkan administrasi. Kalau kepala sekolah tentunya ya menyiapkan rencana kegiatan supervisi dan
menyiapkan format yang akan disupervisi. Itu format apa saja yang akan dipilih. Oh iya. Ya, akan supervisi. Adakah ini kendala dalam supervisi akademik itu? Ada apa tidak itu? Ada, caranya tentunya ada. Nah, kalau ada bagaimana cara untuk ini mengatasi? Ya, seringnya misalnya kendala ini sudah merencanakan untuk hari Rabu tanggal sekian akan mengadakan supervisi dengan begini. Nah, kendalanya biasanya. Ya, kebetulan saya mungkin ada kepentingan, ada konferensi atau ada kegiatan yang lain, kemudian bu gurunya atau pak gurunya yang akan disupervisi pas hari itu misalnya sakit, itu kan bisa saja begitu. Ya kendalanya ya tetap ada, gitu ya. Tapi itu kendala kan hanya kadang-kadang saja. Kalau sudah direncanakan, tentunya kalau ini ada kendala ya berarti nanti ditunda untuk hari yang akan datang. Karena kendalanya kan karena banyaknya kegiatan. Oh iya iya. Nah ini kita sudah ke masalah kewirausahaan ini Bu. Apakah ada ini program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik di sini Bu? Program inovatif. Kalau program inovatif di sini, kalau di sini itu selalu ya mengedepankan semua aspek lah ya, artinya akademik maupun non akademik ya. Program-program efektifnya ya kalau di sini itu selalu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang non akademik itu ya sering diadakan, misalnya pelatihan gitu, kemudian mempersiapkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan misalnya. Itu pelatihan apa? Baik pelatihan akademik maupun non akademik difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian untuk di negeri Satu Bulan itu kan punya kebun di belakang gitu ya. Nah, kebunnya itu ya ditanami tanaman. Kalau kemarin panen jagung juga karena belakang ada lahan sedikit bisa ditanami, itu ada cabai, sayuran, ada merica, ada jagung dan sebagainya yang lumayan untuk ya sedikit penghasilan untuk sekolah gitu. Ada usaha Program ya. inovatif ke depannya ya sebetulnya ya banyak sekali itu ya. Saya punya program-program yang banyak, hanya saja memang waktunya itu mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan, untuk jangka waktu ya 2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Maksudnya inovatif di dalam pembelajaran kewirausahaan. Kemudian ini Bu, dari program-program kewirausahaan itu yang sudah berjalan misalnya menanam jagung, menanam sayuran, apakah ini semua tenaga kerja atau mungkin pendidik dan tenaga pendidikan di sini itu mendukung Bu? Mendukung sekali ya. Dan keamanannya juga harus ya didukung, keamanannya juga itu karena di belakang itu sudah ada tembok keliling itu ya aman gitu. Semua warga sekolah ya semuanya mendukung, termasuk anak-anak juga mendukung karena ternyata tidak ada yang tanaman yang rusak itu. Nah ini dari program tadi Bu, bagaimana cara mengatur pembagian tugas kepada tenaga kerja yang ada di SD 1 Punggelan itu Bu? Cara pembagian tugasnya bagaimana itu? Pembagian tugasnya ya otomatis kalau sekolah kan punya istilahnya dokumen gitu lah ya. Meskipun manusia itu semuanya itu atau guru itu semuanya pinter gitu ya, semuanya pinter, tapi
kepala sekolah kan mengetahui, oh untuk pembagian kerjanya kalau Mas ini harusnya ini di kelas 6. Nah, karena apa? Oh karena dia kalau kelas 6 mampu secara intelektual, kemampuannya untuk mengajar kelas 6 mampu. Kalau Bu ini mampu, ditambah lagi sabar, oh ini harus di kelas 1 yang sabar kan begitu. Nah, ditambah kalau untuk tugas-tugas tambahannya ya otomatis disesuaikan dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Tuh, kalau misalnya ini orang misalnya kalau untuk hal-hal yang itu teliti misalnya, oh ini untuk tenaga laborat misalnya, oh ini itu perpustakaan bakatnya Bu ini gitu kan, jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena kalau tugas diberikan kepada yang tidak mampu, nah ya tapi tidak akan berjalan dengan lancar. Baik itu pembagian tugas kelas maupun tugas-tugas tambahan-tambahan yang lain. Gitu ya. Ini sekarang tentang masalah sosial ini. Apakah di SD Negeri 1 Bulan ini pernah melakukan kerjasama dengan pihak luar ini Pak? Misalnya melaksanakan program apa begitu yang bekerjasama dengan pihak luar? Oh sudah sekali itu ya. Sudah. Misalnya dulu pernah dengan kalau yang biasa itu tentunya dengan puskesmas gitu kan ya, biasa. Untuk program misalnya imunisasi itu yang berhubungan dengan kesehatan lah gitu, ya, kesehatan anak, baik kesehatan guru juga gitu. Kemudian itu dengan puskesmas, kemudian juga dengan koramil juga gitu. Kerjasama juga karena dekat itu agar juga akan dilaksanakan sama-sama dengan koramil, dengan polsek juga adanya pembinaan masalah misalnya minuman keras dan narkoba. Jadi walaupun di SD itu ya harus sudah dikenalkan bahayanya minuman keras, miras atau bahayanya narkoba. Ini juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pernah juga bekerja sama dengan Koramil dulu memutar film G30 SPKI itu juga supaya anak itu tahu tentang sejarah gitu. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan ya, ada misalnya untuk rohaniawan itu misalnya untuk apa namanya agama, masalah agama. Nah dengan Pak Kiai yang ada di pondok-pondok, karena di sini juga ada pondok, itu sudah kerjasamanya untuk anak-anak supaya dilatih ngaji itu di pondok-pondok yang ada. Dan dengan masyarakat di sini yang dekat takmir masjid dan sebagainya untuk sholat berjamaah bersama setiap hari dengan kelas yang sudah dijadwal. Itu ada kerjasamanya dengan pihak-pihak desa, pihak takmir masjid dengan sekitar, koramil, polisian, kemudian ada dari pihak puskesmas, itu ada kerjasama dengan antara lain. Dan kerjasama dengan desa, bukan desa sini, ya karena di sini kebetulan olahraganya itu di lapangan desa Sidarata. Itu juga kerjasama dengan masyarakat atau kepala desa yang ada di Sidarata. Karena kita istilahnya itu nunut adanya di desa lain. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan ketika mau menjalin kerjasama dengan pihak lain itu Bu? Apa saja itu?
Ya tentunya yang dipertimbangkan kalau dengan pihak lain ya. Yang satu kan tentunya kan ada keuntungan gitu ya, ada keuntungan. Ini bukan keuntungan materi loh maksudnya, tapi yang dipertimbangkan ini kerjasama dengan takmir masjid itu. Pertimbangannya apa? Oh supaya nanti kalau misalnya kita itu anak-anak sholat di masjid atau apa, nanti kan pihak yang mengurusi masjid, takmir masjid itu kan nanti memfasilitasi apa lah begitu, artinya air apa itu kan diperbanyak dan sebagainya, jadi harus memberitahu begitu. Karena kalau dengan misalnya pihak-pihak misalnya yang lain ya pertimbangan kepentingan kan tentunya begitu, kepentingan untuk anak-anak dan untuk warga sekolah di sini tentunya ya yang baik saja. Ini terkait dengan waktu Bu, ini kapan sih kita bisa merencanakan untuk kerjasama dengan pihak lain itu Bu? Waktunya kapan? Waktunya ya seawal mungkin dibuat gitu ya, dibuat ya seawal mungkin tahun ajaran baru itu dibuat tuh. Ini ya kalau karena waktu itu harus dibuat dan ditentukan juga, karena bisa jadi yang bekerja sama dengan kita itu kan bisa berganti-ganti gitu ya. Misalnya dengan pihak desa, kepala desanya sudah ganti orang, nah itu kan harus memperbaiki juga, artinya memperbarui kan begitu. Nah, misalnya tentang kalau dengan desa misalnya antara lain ya tentang keadaan siswa di SD 1 Punggelan. Keadaan siswa di SD 1 Punggelan, kepala sekolah itu harus tahu mana-mana siswa di SD Kecamatan Punggelan yang masuk wilayah desa Punggelan itu, yang misalnya kurang mampu harus diperhatikan itu. Anak-anak di SD 1 Punggelan ini kan terdiri dari desa Kertakarya, ada desa Sidarata. Nah itu mana-mana anak dari desa Sidarata yang diundang di sekolah di sini yang kurang mampu gitu ya, itu kan juga kita kepala sekolah ada apa ya koordinasi lah dengan pihak desa supaya nanti kalau ada hal-hal atau ada bantuan-bantuan yang berhubungan dengan desa, tentunya anak-anak itu nanti tidak istilahnya tidak kepikiran gitu, misalnya ke PSM dan sebagainya gitu. Maka untuk membuat kapan itu namanya tadi? Waktu membuat rencana kerjasama dengan pihak lain. Waktunya itu ya tentunya jadi ketika awal ya, kalau sekolah di awal tahun ajaran baru itu kan membuat rencana gitu ya. Ada rencana ya, ada yang bulanan, ada yang minggu tribulanan, kemudian ada yang setengah tahun dan ada tahunan kan begitu. Ya di awal itu sudah direncanakan semuanya. Oh iya. Ya sehingga nanti ketika ada kerjasama itu dengan pihak lain itu nanti sudah direncanakan dan guru-guru juga sudah mengetahui kan gitu. Jadi tidak harus kepala sekolah, bisa jadi ya kepala sekolah mengirimkan guru gitu kan, bisa gitu, untuk menghubungi pihak-pihak yang diajak kerjasama, tentunya demi kebaikan sekolah. Ya, terima kasih Bu atas wawancara saya ini sekedar untuk bekal saya barangkali nanti untuk bekerja ke depannya. Terima kasih atas dukungannya. Oh iya ya, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, amin. Itu yang jadi itu menjadi bekal Ya, dengan yang akan terjadi pada sekolah. Terima kasih. Ya, walaupun itu hanya sekilas saja. Iya. Ini masih banyak yang perlu saya tanyakan lain waktu barangkali Bu. Untuk saat ini ya saya kira cukup sekian dulu Bu. Ya, Terima kasih. Ya sama-sama. Baik, terima kasih atas wawancaranya.